kalau misalnya mahasiswa kami yang di Undiksa kemudian pertukaran pelajar dengan mahasiswa kami di Unjindra, kendalanya seperti itu, tapi kami selesaikan dengan kesepakatan di bawah tangan, sehingga selama ini pelaksanaan MBKM yang berkaitan dengan pertukaran pelajar itu sudah bisa dilakukan. Nah, dalam pelaksanaan MBKM kami sudah membuat suatu perancangan bahwa pelaksanaan MBKM ini dilakukan itu pada semester 5, 6, dan 7. Nah, sehingga kami memberikan materi kuliah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teori ke bidang akademik ataupun kedisiplinan dari program studi itu kami sudah diberikan di semester 2, 3, dan 4. Sehingga kami di 5, 6, 7 itu sudah melaksanakan PPKM. Jadi ini selain pertukaran pelajar, kami juga kalau di Fakultas Keguruan itu ada asistensi mengajarnya, itu selama 6 bulan di sekolah laboratorium. Nanti Pak Asmarto perlu juga ketahui, kami di Unjindra itu ada PAUD-nya, kemudian ada SD, SMP, dan SMK. Itu adalah sekolah yang merupakan laboratorium bagi Universitas di Unjindra. Nah, ada yang mengambil riset keilmuan, begitu, ada yang magang. Nah, kemudian ada pelaksanaan KKN tematik. Nah, itu semuanya sudah kami jabarkan ya dalam kurikulum MBKM, dan tentang regulasi konversinya sudah ditetapkan oleh masing-masing prodi. Nah, sehingga prodi dalam melaksanakan MBKM itu tidak lagi mengalami kendala dalam implementasi dari MBKM itu sendiri. Dan kami juga sudah mengundang praktisi-praktisi yang mengajar di universitas. Nah, itu seperti contoh di pendidikan bahasa Indonesia itu ada sastrawan yang memberikan mengampu mata kuliah. Demikian juga di Fakultas Ekonomi ada praktisi dari DPRI, kemudian dari RRI, kemudian ada dari wartawan. Nah, semua ini kami sanangkan itu di tingkat rektorat ya, kami godok, kemudian kami libatkan dekan dan ketua program studi untuk membuat semacam panduan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBKM itu sendiri. Nah, sehingga kompetensi yang diharapkan mahasiswa itu, learning outcome itu kan tidak hanya menjadi akademisi di bidang keilmuannya, tetapi juga mempunyai suatu kompetensi di bidang yang lain seperti kewirausahaan, kemudian sebagai praktisi di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, skematik dari program kerjasama di Universitas Unjindra dalam pertukaran pelajarnya itu pertukaran pelajar di luar prodi, ya, prodi yang berbeda dalam PT, kemudian di luar prodi yang sama di luar PT, kemudian ada asistensi mengajar, ada riset keilmuan, kemudian dan magang. Nah, karena yang kami alami kendala pada saat ini begini Pak Sumarto, kami kan digandeng oleh Universitas Udayana ya dalam melaksanakan wirausaha merdeka gitu. Nah, ini kami sedikit kesulitan dalam mengkonversi kegiatan ini ke dalam bentuk SKS mana yang diakui. Nah, kami berikan di Fakultas Hukum gitu misalnya, di keguruan begitu. Nah, kami akan
maksimal 20 SKS itu tidak bisa tercapai Pak Sumarto, gitu. Sangat susah karena kami di pendidikan ataupun di fakultas keguruan itu keterbatasan dalam mengkonversi itu. Nah kalau berkaitan dengan asistensi mengajar, riset keilmuan, nah itu lebih banyak kami bisa mengkonversi dalam bentuk konversi nilainya begitu. Itu tidak menjadi hambatan bagi kami. Tapi kami berkomitmen di rektorat itu bahwa wirausaha merdeka yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana kami sambut, dan mahasiswa juga antusias mengikuti pelaksanaan wirausaha merdeka di berbagai industri yang ada di daerah Bali. Nah, berapa kerjasama yang berkaitan dengan MBKM yang sudah dilakukan, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Sumarto itu ke Bali, sehingga jumlah mitra yang akan kami miliki yang berkaitan dengan pelaksanaan MBKM itu akan bertambah. Nah, kerjasama itu adalah di Universitas Terbuka, kemudian di Universitas Pendidikan Ganesha, ada STIMIK Primakara, ada SMP Dwi Jendra, ada SMA, kemudian ada di SD Dwi Jendra. Nah, sehingga kami sudah merancang yang berkaitan dengan MOU dengan industri-industri yang kami gandeng dalam pelaksanaan wirausaha merdeka ini, Pak Sumarto ya. Nah, sehingga kami akan merancang itu mungkin melalui Bu Intan, karena Bu Intan yang membidangi kerjasama dan sudah membuat draft MOU dengan perusahaan-perusahaan di mana tempat mahasiswa kami itu magang pada saat ini. Nah, sehingga kalau menurut pandangan kami itu MBKM ini memang sangat bagus. Nah, sehingga kami berkomitmen dari awal begitu diluncurkan, ya setahunnya kami sudah bisa mengimplementasikan begitu, dan ini mahasiswa kami sangat antusias mengikuti, dan kami juga secara rutin itu memberikan informasi kepada mahasiswa itu berkaitan dengan MBKM. Nah, sehingga mahasiswa kami itu mengerti apa itu keuntungan dari pelaksanaan atau mengikuti MBKM. Nah, itu banyak keterampilan-keterampilan yang mereka miliki ya dibandingkan dengan sebelum diterapkannya MBKM ini. Nah, ada beberapa hambatan ini Pak Sumarto ya yang kami alami selama ini dalam pelaksanaan MBKM, yaitu ada perbedaan persepsi dengan mitra ya terhadap kurikulum MBKM ini. Nah, awalnya kami berdiskusi begitu, ada sedikit perbedaan persepsi ya terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini, tapi syukurlah kami sudah bisa akhirnya menyatukan pendapat ataupun persepsi berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian yang kedua itu perbedaan berkaitan dengan besaran SKS yang harus dibayarkan mahasiswa. Nah, ini terutama ketika kami berkunjung dengan Pak Dekan, Pak Mandeka ke Universitas Terbuka, nah ini menjadi hambatan juga begitu, karena Universitas Terbuka itu kan pembayarannya lebih murah dari kami begitu. Nah, sehingga kami sepakat bahwa kita selesaikan di bawah tangan saja berkaitan dengan itu. Nah, apalagi dengan sekarang pembelajaran daring itu kan sangat memudahkan ya Pak Sumarto ya berkaitan dengan pelaksanaan MBKM. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kan sama dengan kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan di sekolah dasar, menengah, kemudian itu sebenarnya kan semuanya itu adalah opsional kan begitu. Tapi awalnya
kami menafsirkan ini adalah bersih profesional, bisa diambil ataupun tidak begitu. Tetapi kelanjutannya setiap 3 bulan kami harus melaporkan. Ya, nah ini mungkin perlu dipertegas lagi kata-kata opsionalnya itu seperti apa kan gitu. Nah, kalau ditemukan opsional tetapi tagihannya harus mencerminkan BKM kan agak kurang pas bagaimana Pak ya. Nah karena pelaporan ini kan juga menyangkut ya penilaian-penilaian berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami. Nah, karena ketika ada kunjungan dari LLDT wilayah 8, nah itu dokumen-dokumen itu semuanya diminta begitu untuk pelaksanaan BKM-nya seperti apa. Ya. Nah kemudian yang keempat ini penyamaan kurikulum dengan mitra, terutama dengan prodi yang sama yang berasal dari perguruan tinggi lain. Nah, awalnya kami kan mengalami kendala begitu. Misalnya di pendidikan bahasa Indonesia begitu, itu punya mata kuliah tentang berkaitan dengan penulisan opini, kemudian pengantar jurnalistik begitu, kemudian penulisan feature seperti itu. Nah sehingga kami ketika melaksanakan pertukaran pelajar kami sepakat begitu yang nuansanya adalah penulisan opini ya bisa diambil oleh mahasiswa kami itu adalah di penulisan features itu, karena tidak harus opini diambil di sana juga opini, ya, seperti itu. Nah karena ada perbedaan persepsi berkaitan dengan itu Pak Sumarto ya. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan ini ya Pak Sumarto, mungkin nanti Pak Sumarto bisa memberikan suatu klarifikasi kan begini ya. Iya. Kalau kami mengadakan kerjasama dengan Udiksa kan begitu, nah ini kami di universitas swasta, kemudian akreditasi institusi kami itu adalah B ya, tapi belum, kami akan menyusun ISK ya untuk mendapatkan predikat baik sekali. Kemudian program studi kami tidak ada yang akreditasinya A, ya B semua. Yeah. Tapi mitra yang kami ajak kerjasama dari Undiksa itu rata-rata program studinya sudah A. Nah, yang menjadi mungkin permasalahan gitu, apakah nanti Undiksa itu bisa ataupun menempuh pertukaran pelajar dengan UNIFI yang notabene akreditasinya itu adalah lebih rendah dari Undiksa. Ini sebenarnya pelaksanaan kita dalam pembelajaran penerapan BKM ini sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, kalau misalnya dengan sekarang ini kan prodi di pendidikan bahasa Indonesia dan daerah di PGRI itu sudah A itu Pak. Sudah. Iya sudah A. Ini baru akreditasinya unggul ya. Nah itu kedepannya apakah nanti PGRI Mahadéwa itu tidak sungkan kan begitu mengikuti ataupun mengirim mahasiswanya untuk belajar di program studi ya pendidikan bahasa Indonesia dan daerah. Mungkin pengalaman Pak Sumarto nanti di sana karena Pak Sumarto adalah sebagai ketua Peatri Bengkulu. Nah pengalaman ini kita sharing ke depan bagaimana kita akan bisa mengantisipasi ya permasalahan-permasalahan ini begitu. Nah sehingga jalinan kerjasama itu bisa dilakukan semakin hari itu adalah semakin banyak dalam kaitannya untuk mendukung program Merdeka Belajar kampus Merdeka. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Sumarto. Ya, saya serahkan kepada Bu Intan untuk